Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa ya, tanggal 15 April 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG naik lumayan tinggi ya, 1,70% ke level 6.368. Tadi sempat 2%-an ya, untuk IHSG sempat ke level 6.400, cuman ada sedikit perlawanan turun. Kalau secara teknikalnya ini untuk IHSG masih belum patah ya tren bearishnya, jadi masih perlu hati-hati. Ya, kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 14 April, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, secara keseluruhan juga asingnya hari ini masih didistribusi. IHSG masih didistribusi asing, yang paling banyak dijual asing itu saham Bank Mandiri ya, dan hari ini untuk saham Bank Mandiri ex-debt, jadi nggak heran ya kalau tadi di awal market itu sempat minus 8%-an lebih ya, karena untuk dividen yield-nya kan 9% ya, jadi minus 8%-an lebih, habis itu rebound naik ya, cuman masih ditutup minus cukup dalam sih, 7 atau 6%-an ya. Dan nanti kita akan cek ya untuk saham Bank Mandiri. Kemudian selain di saham Bank Mandiri, hari ini untuk saham BBNI juga didistribusi asing 71,1 M, Goto, BRMS, Bank BRI, asingnya netcel ya, walaupun nggak terlalu banyak sih, yang paling banyak ini di Bank Mandiri aja. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada saham Antam ya, dan bukan hari ini aja sih. Hari kemarin-kemarin itu untuk saham Antam cenderung masuk untuk asingnya ya, mungkin karena harga emasnya cukup tinggi ya, jadi para investor, para yang mau beli saham Antam mungkin berpikir positif kalau pendapatan Antam bakal naik drastis ya, mudah-mudahan aja sih seperti itu. Karena ya komoditas emas kita tahu sendiri ya, naik terus ya, uptrend untuk emas ya, ketidakpastian global bikin harga saham emas terus naik. Ini kalau kita cek di sini harga emas pas video ini kita buat ya, masih running trend. Itu masih ada di level 2000 nih, 2308 ya. Sorry, 3238 US dollar per troy ounce. Ini cukup tinggi ya, bahkan nggak menutup kemungkinan bisa ke level 3500-an kalau misal ketidakpastian ekonomi global ini terus berlanjut kan. Ya kita ikuti aja. Kemudian kalau kita lihat harga hari ini untuk crude oil itu menguat ya, crude oil hijau itu sentimennya bagus sih untuk saham ya. Di level 62-65 masih di bawah sih, cuman ini ya bagus lah hijau ya. Dan kalau kita lihat untuk indeks Asianya hari ini didominasi hijau ya, untuk Nikkei naik 1,18%, Hang Seng naik 2,40%, dan untuk indeks US-nya semalam itu juga didominasi hijau ya, S&P 500, kemudian US 30 ini hijau, Dow Jones juga hijau. Ya mudah-mudahan aja untuk nanti malam juga indeks US-nya masih bagus, jadi ada potensi untuk IHSG besok melanjutkan naiknya ya. Ya kalau sebenarnya sih kalau kita perhatikan hari ini itu untuk indeks IHSG itu nggak rame-rame banget ya, yang paling rame itu cuma Bank Mandiri aja. Cuma naiknya pada tinggi-tinggi, mungkin karena secara teknikal IHSG itu udah di bottom ya, jadi banyak investor yang hold, kemudian nggak butuh dana banyak mungkin untuk naikin IHSG. Ya, dan mungkin buat teman-teman untuk besok kalau mau entry sih ya lihat kondisi global dulunya gimana ya. Buat patokan indeks US nanti malam gimana, harga crude oil-nya gimana, dan emasnya juga bisa dipantau ya. Untuk rupiah sendiri hari ini menguat sih ya, pas video ini kita buat untuk rupiah itu menguat walaupun masih di level 16.769 ya, menguat 0,12%. Ya
menguat lah. Semoga aja besok rupiah masih menguat, jadi ada positif sentimen untuk perbankan ya. Hari ini soalnya IHSG itu rebound karena ini sih, perbankannya nggak terlalu tinggi naiknya ya, dikenakan sektor yang lain. Oke, kalau kita lihat di sini, untuk LQ45 ini didominasi hijau ya. Yang merah Bank Mandiri sama AMRT aja ya. Kalau untuk Bank Mandiri ini karena ex-debt ya, nggak heran 6,86%. Dan AMRT juga nggak terlalu dalam, indexnya 1,8%-an aja. Itu untuk indeks IHSG masih pantau level ini sih. Kalau naik itu resistennya kalau secara Fibonacci masih di 6.690-an ya. Kita lihat aja untuk besok tanggal 15. Semoga aja sih bisa ngegas ya. Siapa tahu sektor perbankan langsung ngegas hijau kan. Ya kita lihat aja besok. Oke, itu untuk indeks IHSG. Cuman ini masih perlu tetap hati-hati ya buat teman-teman mungkin yang udah floating profit lumayan di saham-saham blue chip yang udah rebound cukup tinggi hari ini atau dari kemarin ya, misal di MTKA, SMGR, Antam, ISAT itu udah rebound cukup tinggi dan belum taking profit, yang nggak ada salahnya buat pasang trailing stop ya. Ingat ini secara trennya kan untuk IHSG masih bearish ya, jadi kalau tiba-tiba ada sentimen negatif kita juga nggak bisa prediksi ya. Ya mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Kalau kita buat garis trendline sih ya di level ini sih. Ya mungkin di sini ya di 6.370-an ya. Cuman buat patokan aja Fibonacci-nya aja di level 6.700 untuk resisten IHSG saat ini. Resisten kuatnya ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham Bank Mandiri yang hari ini ex-debt dan harga sahamnya turun ditutup minus 6,86%. Ada perlawanan naik sih kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ya, itu volatilitasnya cukup tinggi, kadang open gap atas, kadang langsung open gap bawah. Jadi ya sebenarnya menarik ya untuk scalping, untuk trading, volatilitas tinggi, likuiditas juga sangat liquid untuk saham Bank Mandiri ini. Untuk teknikalnya hari ini mencoba buat breakout dan kalau kita lihat lebih detail sih ini sedikit berhasil ya. Berhasil cuman nggak nanggung sih. Ya mudah-mudahan besok ada yang jaga jauh untuk harga saham Bank Mandiri di atas 4740 ya. Berarti 4740 ini kelas di 4750. Jadi 10 poin di bawah harga penutupan ini itu area support terdekatnya ya. Semoga aja besok langsung hijau. Untuk IHSG hijau ya, kemungkinan untuk saham Bank Mandiri ini bisa hijau ya. Dan ada yang jaga harga aja di level 4730-4740. Ya itu area support terdekatnya ya. Semoga aja nggak buat low baru di bawah itu untuk Bank Mandiri. Kalau misal hijau, resistennya lumayan tinggi sebenarnya untuk saham Bank Mandiri ya. Dan kalau mau nutup gap-nya juga, ya nggak menutup kemungkinan sekali gas bisa ke level 5.000-an untuk saham Bank Mandiri ya. Cuman beberapa waktu terakhir ini asing cenderung keluar ya. Itu yang masih perlu diwaspadai. Asing cenderung keluar di Bank Mandiri. Kalau secara teknikalnya sih udah di bawah secara valuasi untuk sekelas Bank Mandiri juga hitungannya udah cukup murah ya. Jadi kalau mau entry untuk trading misalnya aku di hold aja, nggak usah di cut loss. Yang penting belinya pakai uang dingin ya. Ini kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini paling liquid ya, paling rame, nilai transaksinya 1,9 triliun, hampir 2 triliun ya. Cuman asingnya net sell 687,9 M untuk hari ini aja. Kalau kita cek dari awal bulan, udah net sell 3 triliunan di saham Bank Mandiri, dan yang paling banyak di distribusi asing itu Bank Mandiri ya. Untuk bulan ini, ya itu bulan ini. Kita tunggu aja asingnya mulai stop distribusi, mudah-mudahan bisa mulai ngegas naik ya. BMRI, kalau kita lihat lebih detail sih, hari ini cukup banyak retail yang nampung ya, jadi perlu waspada. Ya mungkin buat teman-teman yang hari ini entry, misal besok naik kan udah dapat dividen kan, misal hold dari kemarin dan hari ini
entry lagi buat average. Dan ya mungkin kalau udah profit lumayan ya, ada salahnya buat sebagian diamankan sih. Ya hitung-hitung buat nambahin cash ya. Nanti kalau tiba-tiba IHSG ada sentimen negatif seperti kemarin-kemarin tiba-tiba open gap bawah kan bisa nyerok ya buat pegangan lah. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya hari ini tanggal 14 itu distribusinya cukup banyak, bahkan untuk BK ini net sell 317M ya. BK AK KZ versi asing net sell, dan yang nampung untuk hari ini itu lokal. DC nampung banyak 128M, kemudian XL nampung 81M, dan kalau kita lihat lebih ke bawah cukup banyak broker-broker retail yang nampung ya. Cuman karena ini saham blue chip dan saham utama IHSG juga ya. Ya mudah-mudahan cukup kuat untuk besok, apalagi kalau IHSG masih bisa hijau. Kemungkinan atau mudah-mudahan aja bisa bertahan di atas 4740 ya. Pantau aja level 4740 ini. Kalau merah jebol di bawah itu wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down, jangan buru-buru buat entry ya, takutnya ya kalau nggak bisa bertahan di atas 4740 ya ada potensi merah, dan support kuatnya masih di 4260-50-an ya. Jadi kalau merah jangan buru-buru buat average, dan nanti average down-nya ketika berada di area supportnya ini 4260-an. Oke, tapi kembali lagi disclaimer ya, cuman kalau langsung hijau ya di sini resistennya lumayan tinggi di 5025, 5050-an lah. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Tadi menjelang close market langsung diangkat naik ya. Ditutup surplus 1,65% aja ya, belum tinggi-tinggi banget. Gap down-nya juga belum ketutup. Untuk besok, ntar kita hapus dulu. Untuk besok, coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI untuk hari ini tanggal 14 April net sell 38,4M. Kalau kita lihat nilai transaksinya sebenarnya untuk saham Bank Mandiri ini enggak, kok Bank Mandiri, Bank BRI ini enggak terlalu ramai ya, maksudnya enggak seramai yang kemarin-kemarin. Ini nilai transaksinya aja nggak ada 1 triliun ya, jadi nggak terlalu ramai. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi Bank BRI hari ini tanggal 14 April, sebagian retail malah keluar sih. Untuk aslinya sendiri net sell cuman nggak terlalu ramai untuk Bank BRI hari ini. Untuk besok mudah-mudahan sih masih bisa hijau ya, paling nggak nutup gap ya. Pantau aja level ini, mungkin kalau IHSG-nya nggak terlalu volatile ya ada potensi untuk Bank BRI sideways dulu ya. Cuman di harga saat ini sebenarnya cukup murah ya kalau untuk jangka panjang. Kalau mau nyicil-nyicil juga disclaimer, yang penting sedia cash aja. Takutnya kalau tiba-tiba turun, nah itu bisa average dan di harga yang lebih murah ya. Itu untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih untuk skenario-nya beberapa hari ke depan ada potensi masih sideways seperti ini. Untuk resisten kuatnya masih di 4000-an ya, 4080 itu resisten kuat untuk saham Bank BRI. Waktu kemarin mencoba buat break gagal, nyentuh area resisten aja, habis itu turun malah langsung open gap bawah ya. Itu untuk saham Bank BRI, kita lihat aja besok, semoga masih bisa hijau ya, lihat IHSG-nya gimana. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Hari ini BBCA tanggal 14 April hijau, naik 1,51%, dan tadi menjelang close market diangkat naik ya untuk saham BBCA ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga nggak seramai yang kemarin-kemarin sih. Untuk transaksi Bank BCA hari ini net
sell 1,5 net buy 1,5 M aja ya, jadi nggak terlalu banyak dan nilai transaksinya di bawah 1 triliun, jadi cenderung sepi juga ya. Jadi untuk hari ini Bank BCA nggak terlalu ramai. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 14 hari ini secara keseluruhan ya transaksinya didominasi asing, walaupun nggak rame-rame banget, cuman transaksinya seperti biasa didominasi oleh asing ya. Untuk besok, kalau kita lihat sebagian retail-retail pada keluar sih, XI keluar, EP, XL, NI keluar ya di saham Bank BCA ini. Mudah-mudahan aja untuk besok masih bisa naik ya. Untuk resisten kuatnya masih di 8775 sih yang perlu diwaspadai. Ini ninggalin gap up. Ya, walaupun nggak terlalu lebar, cuman nggak ketutup kan. Pas tanggal 11 April ya. Pas gap up, sempat turun, koreksi itu nggak nutup gap. Dan hari ini malah hijau ya. Ya mungkin sebenarnya untuk swing aja ya. Buat jaga-jaga, soalnya untuk technical IHSG juga kan masih bearish-nya belum patah ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BCA di level 8.400 ya. Sebenarnya sih kalau untuk jangka panjang juga nggak terlalu mahal ya, tapi sedia gas aja. Oke, itu untuk saham Bank BCA, semoga aja masih bisa nguji resistennya dulu di 8775 untuk minggu ini ya. Kita lihat aja kondisi globalnya gimana. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari ini naik ya, naik close di 8550. Hari ini Bank BNI come date-nya kapan? Oh, dividendnya besok ya, come date, jadi hati-hati kalau besok ex date ya. Apalagi hari ini asing sebagian keluar ya, tapi walaupun nggak banyak-banyak banget. Technical ini di resistensi 4550 itu di area resisten untuk saham Bank BNI. Untuk besok kemungkinan turun, cuman ke level berapa ya kita untuk Fibonacci-nya itu di sini ya. Kalau secara Fibonacci supportnya ada di 4260 ya. Mungkin pantau level ini sih 4250, apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak. Misal open gap bawah dan gagal breakout di atas 4260 ya jangan buru-buru buat masuk ya. Tapi disclaimer, kalau mau invest di saham Bank BNI untuk jangka panjang atau long term, nyicil-nyicil juga disclaimer. Ini sih udah lumayan tinggi sebenarnya untuk kenaikan saham Bank BNI dari harga rendahnya pas kemarin ya di 3621 itu resisten berarti ya untuk harga terendah waktu itu di level ini. Ya ini sih mendekati support, sorry ini 3600 itu supportnya. Dan ini mendekati resistensi. Kalau lihat besok XDAT mungkin ya ada potensi turun ya. Pantau aja 4250, 4260 untuk BBNI besok. Kita lihat transaksinya hari ini Bank BNI. Hari ini tanggal 14 itu net sell lumayan 71 M, dan kalau kita lihat mungkin dari awal bulan ini net sell sebanyak 237,2 M, dan hari ini net sell loh. Jadi untuk besok ya kalau mau nyerok ya disclaimer ya, ya mudah-mudahan sih habis open gap bawah langsung rebound ya untuk saham Bank BNI. Untuk besok ya tadi itu pantau level ini ya, mudah-mudahan aja masih bisa close di atas 4250. Cuman kalau close-nya di bawah itu ya jangan buru-buru buat average dengan jumlah yang banyak aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI
Hari ini naik ya, rebound cukup tinggi 9,71%, tadi sempat mendekati resistennya di level 9775. Cuman ada sedikit perlawanan turun sih untuk saham PANI. Untuk resisten kuatnya masih di 9.900 ya. Jadi untuk besok pantau aja level 9.900, 9.925. Ini area resisten ya. Kalau gagal breakout ya potensinya koreksi turun seperti ini, sideways ya. Jadi ini waktunya buat taking profit sih sebenarnya kalau entry itu dekat area support. Tapi disclaimer ya, kalau besok bisa breakout dan ada yang jika harga di atas 9950, kalau mau entry sih disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Rata nikel ini berada di area resisten untuk saham PANI saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya PANI. PANI hari ini tanggal 14 ya, tanggal 14 net buy 23,6 M. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk saham PANI hari ini tanggal 14 ya, secara keseluruhan sih ada yang akumulasi dan asing ya. Untuk retailnya sendiri pada keluar, jadi harganya naik cukup tinggi hari ini ya. Ini untuk asing yang masuk yang akumulasi ada AK, BK, ZP. Cukup banyak. AK net buy 9,5 M, BK net buy 8,9 M, ZP net buy 6 M. Untuk lokalnya sendiri keluar ya, dan didominasi broker-broker retail yang juga lumayan banyak keluar YP, XL, XC, ini net sell ya. Untuk besok, untuk saham PANI mudah-mudahan sih bisa nguji resistennya ini dulu di level 9.900 ya. Mungkin pantau itu sih. Ya mudah-mudahan aja bisa naik dulu. Kalau gagal breakout di atas 9.900 mending diamankan aja yang udah floating profit atau udah ambil di area support ya. Takutnya kalau gagal breakout ya koreksi turun. Cuman kalau berhasil breakout ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau follow trend open setelah breakout nanti target price-nya di 11.500 lumayan tinggi ya. Oke, itu untuk saham PANI, namanya untuk scalping sih, untuk swing agak beresiko juga sebenarnya karena volatilitasnya cukup tinggi ya. Jadi agak susah buat memprediksi kira-kira harganya tiba-tiba langsung turun, tiba-tiba langsung naik tinggi. Jadi amannya untuk scalping aja. Oke, itu untuk saham PANI. Ya, mungkin kalau mau bisa breakout, kalau mau entry untuk scalping, antisipasinya kalau turun lagi di bawah mungkin 9850 atau disesuaikan aja ya. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang kali ini paling banyak dibeli oleh asing dan harga sahamnya ngegas cukup tinggi. 108.830 ya. Secara teknikalnya ini berhasil breakout loh, berhasil breakout resisten kuatnya untuk saham Antam ya. Beberapa kali itu mencoba buat break di atas 1.800-an itu gagal terus, hari ini berhasil loh ini hitungannya. Ya semoga aja besok ini dijaga untuk harga Antam di atas 1.800 ya. Kita lihat aja nanti laporan kuartal satunya gimana. Harusnya sih bagus ya kalau melihat harga komoditasnya hati-hati terus, rupiahnya juga melemah. Kalau orientasinya ekspor nggak ya Antam itu. Ya secara ekspor ya tetap ya kan patokannya US dollar ya untuk emas. Jadi ya tinggal dirupiahin aja ya. Sekarang kalau nggak salah di harga 1.900.000 kan per gram. Itu pun masih bisa naik ya, apalagi kalau kita lihat rupiah makin melemah, kemudian harga Antam komoditas utamanya juga makin naik. Jadi makin mahal ini untuk harga emas ya. Mudah-mudahan ini sebagai komoditas utama Antam ya bisa bongkrak ya pendapatan Antam tahun 2025 ini. Oke, itu untuk saham Antam ya. Sebenarnya malah dari kemarin sih, dari 2024 kan ngegas terus ini untuk saham untuk emasnya ya. Ya, semoga aja bagus lah untuk pendapatan tahun ini bisa luar prediksi itu malah bagus ya, di luar target. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau kita lihat transaksinya hari ini ya. Asingnya masuk cukup banyak.
paling banyak dibeli asing itu Antam ya, dan yang masuk asingnya BK 29M, AK 28M, CC versi asing NetPay 24M. Untuk yang keluar paling banyak TP itu pun 1,6M aja. Jadi hari ini untuk Antam diakumulasi asing, untuk lokalnya Netcell ya, untuk lokalnya retail-retail pada keluar. Jadi mungkin untuk besok kalau mau follow trend di saham Antam, disclaimer, mudah-mudahan ini mulai bullish ya, apalagi ini di level 1830-an itu ya hitungannya nggak mahal-mahal banget ya untuk saham Antam buat ke harga 2500-an itu mudah-mudahan masih cukup mudah, apalagi kalau misal profit tahun ini naik ya. Itu untuk saham Antam. Kita lihat sekilas coba ya untuk saham Antam. Untuk pendapatannya gimana? Performanya cukup bagus ya untuk saham Antam nih kalau kita pakai Investing Pro ya, mungkin buat teman-teman yang mau pakai juga buat analisa saham ini cukup bagus ya. Dan ya bisa lewat link yang ada di bawah sih. Kalau kita lihat untuk laporan keuangannya, pendapatan Antam ini naik terus loh sebenarnya ya. Jadi untuk pendapatan Antam ini kita bisa lihat bareng-bareng kan di tahun 2024 itu karena harga emasnya lagi tinggi-tingginya, naiknya paling banyak ya dari segi pendapatan, naik ke 69,1 triliun ini. Ya, kemungkinan untuk tahun 2025 mudah-mudahan bisa naik lagi cukup signifikan ya. Kalau kita lihat grafiknya ini kan cukup apa ya, kelihatan ya, dibandingkan 2023 lonjakannya cukup tinggi 68% loh ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 kalau melihat harga emasnya yang cukup mahal, rupiahnya melemah ya, mudah-mudahan bisa naik cukup signifikan juga ya. Nanti untuk pendapatannya kalau untuk net income-nya mana ini? Laba bersih. Kok laba bersihnya nggak naik? Ya naik sih ya. Naik dari 3 triliun ke 3,6 triliun ya. Ya lumayan lah. Kita lihat aja nanti gimana laporan kuartal 1 untuk saham Antam, semoga aja bagus. Itu untuk saham Antam, kalau kita lihat valuasinya sebenarnya murah ya, apalagi ini harganya kan hitungannya sudah di bawah dibandingkan tahun kemarin ya. Ya kemungkinan dividen yield-nya mudah-mudahan makin gede, jadi itu sentimen bagus juga. Untuk PBV-nya juga di angka 1,7 untuk sekelas Antam ya, sebenarnya nggak mahal-mahal banget juga nggak murah-murah banget ya. PE-nya 10 kali, jadi kalau melihat pendapatannya terus naik, ya PE-nya makin turun, PBV-nya nggak mahal-mahal banget. Jadi kalau lihat PE 10 kali, PBV-nya 1,7, ya masih aman sih buat dibeli, mudah-mudahan sih seperti itu ya. Jadi mungkin sekelas untuk saham Antam seperti itu aja ya, kalau naik ngegas, target price-nya di 2200 itu resisten selanjutnya untuk saham Antam, mudah-mudahan bisa mulai uptrend ya. Kalau mulai uptrend seperti ini, target price-nya mungkin untuk swing, untuk investasi di 2200. Ini resisten kuatnya dan support terdekatnya di 1800 itu support terdekat. Jadi untuk besok pantau 1800, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu untuk saham Antam. Ya kalau jebol di bawah ini yang udah floating profit mungkin sebagian buat diamankan, atau kalau mau pasang trailing stop ya ini turun di bawah 1800 ya. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA ya. Untuk saham MDKA ini malah belum terlalu tinggi. Kalau lihat histori ya, cuman kalau lihat beberapa waktu terakhir ya hitungannya sudah cukup tinggi ya. Ya, menariknya untuk saham MDKA ini volatilitasnya sangat tinggi banget ya. Sekali turun ARB, turun lagi ARB, sekali naik puluhan persen. Jadi ya untuk scalping trading menarik, untuk jangka panjang pun juga
Sebenarnya masih ada potensi ya untuk saham MTK ini, perusahaannya terus bertumbuh ya, secara ekuitasnya naiknya cukup signifikan ini untuk, MTKA, dan hitungannya makin ke sini fundamentalnya makin ya bukan makin bagus, emang bagus ya, pertumbuhannya itu positif. Secara historis di 1440 itu nggak terlalu mahal ya, buat ke 2000-an itu sangat mudah sebenarnya ya untuk saham MTKA, mudah-mudahan, bisa dalam waktu dekat ini, cuman buat jaga-jaga aja. Untuk trading aja dulu ya, jangan kalau mau invest jangan banyak-banyak, soalnya volatilitasnya masih cukup tinggi. Jadi kalau saham dengan volatilitas tinggi itu agak agak beresiko ya, agak beresiko kalau untuk, jangka panjang. Ya walaupun masih, positif sih untuk saham MTK ini. Positif apa ya? Ya inilah buat trading itu untuk sementara mungkin untuk scalping ya. Scalping atau swing kan lumayan ya sekali naik puluhan persen kan. Tapi kembali ke disclaimer, untuk besok sih karena ini secara technical gagal breakout ya di atas 1450, jadi pantau aja level ini. Jadi mencoba buat breakout secara technical untuk saham MTKA gagal ya. Hari ini langsung open gap atas, opennya di 1350, naik mencoba breakout gagal. Mungkin yang udah taking profit tadi ya untuk besok semoga aja koreksi dulu ya kalau mau entry. Nah, sekali koreksi juga dalam kan untuk saham MTKA. Kalau kita lihat historinya sebenarnya hari ini naik itu secara teknikal gagal breakout dan ini ya, udah ketutup kemarin sih gap down-nya. Pantau aja 1450 secara teknikal untuk saham MTKA besok Selasa. Supportnya cukup tinggi kalau gagal breakout, supportnya di 1330. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini MTKA. Hari ini MDKA tanggal 14 ini net sell loh. Ini hati-hati asing udah mulai keluar ya. Kemarin-kemarin itu masuk sebenarnya kalau kita cek dari awal, kemarin kadang masuk cuman hari ini keluar ya. Jangan sempat masuk tapi hari ini net sell. Net sell 25M. Ya lumayan sih, jadi hati-hati aja kalau turun itu kadang langsung dalam banget ya untuk MDKA. Dia cash aja udah floating profit lumayan diamankan, nanti kalau merah ambil, hijau taking profit. Kalau kita lihat untuk MTKA tanggal 14 hari ini ada DH yang jaga harga, DH-nya versi lokal ya. DH versi lokal hampir 100% buy, net buy 26,3 M. Coba kalau kita lihat dari awal bulan ini, hitungannya sebenarnya didistribusi ya, ini kalau kita lihat dari awal bulan kan AKCC keluar, akannya versi asing ya, akannya versi asing. Untuk besok sih mungkin ya lihat di awal market kan, karena ini di resisten, jadi kalau gagal breakout wait and see aja dulu. Apalagi kalau misal merah yang udah floating profit, nggak ada dasarnya buat diamankan ya, karena ini secara trennya juga, tren besarnya masih bearish ya, walaupun ini udah di bottom secara history technical, cuman tetap jaga-jaga aja. Takutnya kalau tiba-tiba jebol lagi di bawah 1330 ya ada potensi ke 1000-an lagi ya. 1050 itu support, 1000-an lah. 1000 lebih dikit itu area support. Mungkin kalau mendekati level itu baru kalau mau masuk ya di saham MTKA. Itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini naik ya untuk saham PTRO, naik nutup gap pas di 2340, gapnya ketutup kemarin sih. Hari ini hijau. Tadi pagi dibuka merah tapi ya untuk saham PTRO tadi itu opennya di 2100 ya. Jadi open gap bawah naik ke 2340 ini secara trennya berarti sideways ini di area sini. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi PTRO. Hari ini tanggal 14 net sell ya 3,3 M untuk asingnya. PTR ini followersnya masih mahal loh. Dan untuk cuan PTRO brand itu ya walaupun market cap-nya cukup gede gagal masuk indeks
Itu ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 14 ini retail itu masuk loh, hati-hati. XL Net B 12M, XI masuk 2M-an, dan yang keluar LG-nya keluar ya. Kalau lihat retail sebagian masuk ya hati-hati aja untuk PTRO misal besok merah ya. Takutnya ya ini sideways seperti ini, jadi amannya untuk scalping aja, profit lumayan diamankan ya. Sebenarnya buat teman-teman mungkin yang nyangkut di harga atas ini ya nggak terlalu disarankan buat hold dalam jangka waktu yang lama sih ya. Valuasinya emang nggak murah-murah banget. Jadi kalau misal nyangkut, ya gimana caranya supaya bisa keluar lah. Mungkin switching ambil di bawah beberapa lot, nanti naik ya diamankan yang ambil di bawah ya. Mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham PTRO mungkin masih pantau 2.200 ya, ini support terdekatnya. Resistennya sih sebenarnya lumayan tinggi. Kalau tiba-tiba ada yang goreng naik kan, resistennya itu ada di 2.850-60-an. Cuman untuk saat ini mungkin sentimen positifnya apa ya untuk saham PTRO? Ya mungkin bisa ditulis di kolom komentar buat teman-teman yang punya informasi untuk saham PTRO. Itu untuk saham PTRO yang ada malah sentimen negatif sih untuk hari ini itu nah ini kan saham brand cuan PTRO naik tapi nggak masuk indeks MSCI ya untuk Mei 2025. Untuk bulan depan masih nggak masuk ya walaupun market cap-nya gede, cuman ya kita tahu sendiri kan, nggak tahu ini kenapa ya untuk pertimbangannya ya mungkin karena kenaikannya itu agak nggak wajar ya, secara valuasinya mahal banget gitu loh. Jadi, mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan, oh ya untuk transaksinya tadi udah kita cek ya untuk saham PTRO dibeli oleh retail lokal. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand juga hari ini naik, walaupun tadi pagi open gap bawah naik ya. Mungkin ini karena ada yang jaga harga untuk harga-harga saham-saham ini, jadi bisa hijau mengikuti IHSG. Nggak lucu ya kalau IHSG-nya merah, malah saham-saham yang biasanya digoreng naik ikut-ikut. Kalau IHSG-nya hijau tinggi, malah saham-saham yang biasanya naik malah merah sendiri. Untuk besok, ini resistennya ada di 5950 ya. Jadi kalau hijau pantau level ini, gagal breakout diamankan aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini brand hari ini net buy 34M untuk asingnya. Kalau kita lihat lebih detail untuk brand hari ini sebenarnya ada yang akumulasi yaitu BK ya. BK-nya versi asing 24M, untuk lokalnya net sell. Hari itu kita malah keluar nih di saham brand. Ya mudah-mudahan untuk besok bisa naik dulu. Mungkin kalau bisa breakout ya disclaimer kalau mau entry untuk trading ya. Cuman kalau gagal breakout mending diamankan aja yang udah floating profit. Itu untuk saham brand pantau level 5950 untuk besok Selasa. Selanjutnya kita akan cek saham Wifi ya, yang hari ini masih hijau, cuman candlenya nggak terlalu meyakinkan sih. Open gap atas ya, open gap atas naik, nggak bisa buat high baru di atas harga tertingginya kemarin, malah turun. Jadi hati-hati untuk besok kalau koreksi merah. Supportnya 2160-an ya, 2170, 2160. Ini valuasinya nggak murah, walaupun ada sentimen bagus bagaimanapun kalau valuasinya nggak murah, hati-hati apanya buat trading atau scalping ya. Resistennya lumayan tinggi sebenarnya kalau masih bisa digoreng naik 2730, cuman kalau turun pantau level 2170 untuk saham Wifi. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini di saham Wifi hari ini tanggal 14 secara keseluruhan sih nggak ada yang akumulasi banget dan distribusinya nggak terlalu gede ya. Jadi mungkin ada potensi sideways untuk besok. Oke, itu untuk saham Wifi. Selanjutnya kita akan cek saham Kore yang hari ini IPO dan ditutup arah nggak ada volatilitas ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk
Hari pertama Fore. Hari pertama Fore nggak terlalu gede ya untuk Fore. Nilai transaksinya 5,9 M aja, jadi kayaknya ada potensi masih open gap atas ya. Kalau kita lihat retail pada keluar dan yang nampung CP, YP, YC ya, sebenarnya nggak bagus sih, nggak bagus-bagus banget ya. Mungkin kalau besok langsung open gap atas langsung dibuka arah nggak atas lainnya buat diamankan sih. Tapi disclaimer ya, soalnya ini siapa? Volatil mana tadi? Cukup banyak ya saham yang dijual yang dijual ke publik di hari pertama IPO itu cukup banyak ya, 21% loh, underwaternya HP, CP, CC. Untuk hari ini CC-nya nggak masuk, nggak keluar ya. Jadi ya mudah-mudahan aja masih open gap atas ya. Entah itu kalau ada volatilitas mending diamankan aja sih buat jaga-jaga tiba-tiba langsung turun ya. Kalau besok arah coba kita hitung ya untuk Fore di harga saat ini 252, kalau besok naik 30%, 35% berarti akan ke level 240 ya, 240, kok 240? 340 ya, mungkin bisa pasang sell limit di area sini. Ya mudah-mudahan aja bisa ya bisa dibuka arah di awal market. Oke, mungkin itu untuk saham Fore dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.